juga ini juga bentuk ya, bentuk perjuangan Haji Faisal untuk melindungi keluarganya, saya rasa, karena Tiara Malin telah mencaci maki, ya diduga ya body shaming terhadap istrinya Haji Faisal, terhadap koleganya Juragan 99. Itu bentuk lah, itu saya nggak salahkan gitu, saya nggak salahkan itu. Ya, jadi untuk mempertegas saja Bang, untuk alasan utama kemunduran Abang dari sebagai pengacaranya Tiara Malin itu gara-gara tindakan, bisa dibilang gara-gara tingkah laku Tiara Malin sendiri ya Bang ya? Tingkah laku Tiara Malin yang susah dinasihatin gitu. Kan saya bilang, perkara pertama ini saya bisa bantu, tapi kalau kamu ada muncul lagi delik lain, saya bingung, nanti kerjaan saya makin banyak. Sementara di luar sana saya, ya tahu sendiri kan, saya lagi laris-larisan, dia kan pengacara, dia kan banyak yang nyari saya ya kan. Coba tolong tuh Pak Firdaus orangnya gimana, ganteng dan jenius kan gitu. Tadi karena Tiara Malin udah jadi tersangka, Abang ada niatan lagi kan? Niatan lagi gak Bang untuk kembali lagi jadi pengacara? Gak bisa, karena kami mengutamakan profesionalisme dan proporsionalisme. Jadi kami kalau sudah membuang ludah tidak bisa ditarik lagi. Gitu. Tapi masukan-masukan itu bisa dipelajari oleh pengacara yang baru untuk dijadikan bahan apabila ini prosesnya akan naik dan mereka melakukan pra-peradilan. Itu aja. Dan kalau pra-peradilannya menang Tiara Malin, ya itu mereka harus ganti rugi, dan pemulihan namanya Tiara Malin harus dilakukan. Gitu loh. Ganti rugi sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan KUHP. Bang, ini ada banyak yang menuding Abang lari dari tanggung jawab sebagai pengacara ke Tiara Malin, pengacaranya Tiara Malin, karena abang tahu dia bakal jadi tersangka. Itu menurut Abang gimana Bang? Oh enggak, saya tidak pernah takut melawan yang tidak benar. Ya, saya tidak pernah takut. Saya sudah bilang berkali-kali, kalau Sandi Arifin tidak mampu memenjarakan Tiara Malin, saya anggap nol, pengacara nol. Jangankan Sandi Arifin, Rasman Arif Nasution pun sudah saya tantang. Dr. Rasman Arif Nasution saya tantang dia penjarakan Tiara Malin. Tapi sampai sekarang mana? Tiara Malin pun masih berkeliaran di luar kok. Kenapa? Wajib lapor. Kenapa wajib lapor? Tanda tanya. Berarti, ya kan, bukti-bukti Tiara Malin masih perlu dilengkapi untuk menentukan status Tiara Malin ini agar tidak ambigu. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi di sini, udahlah. Sekarang jangan saling menyalahkan. Nanti sudah jadi bubur, saya sudah mundur. Alasan saya sudah utamakan beberapa kali, saya utarakan di media sosial, itu aja. Oke, ini terakhir nih Bang, harapan dari kasus Tiara Malin ini Bang. Kalau Bang udah mundur, tapi ya, mungkin masih ada harapan untuk supaya Tiara Malin bisa terbebas dari kasus ini. Mungkin ada harapan untuk Tiara Malin untuk berubah gitu Bang? Ya, kalau yang menasihati agar Tiara Malin berubah itu suaminya lah. Saya kan bukan suaminya, gitu loh. Saya udah cerai kuasa kan sama dia. Ya, bukan cerai kuasa, harapan, masa saya rujuk lagi? Harapan terhadap Tiara Malin Bang, karena di kasus ini mungkin ada hal-hal. Harapan saya ya dia menjadi wanita yang soleha, mengurus anak-anaknya dengan baik, jangan ikut-ikutan pansos yang berlebihan gitu kan. Dan kalau mau pansos, pegang pengacara yang benar-benar, sayangi pengacaranya, jangan dicuekin pengacaranya, ya kan. Hargai dia karena dia adalah ujung tombak klien gitu. Itu aja sih menurut saya. Oke. Thank you Bang ya. Siap. Sandi Arifin, kalau kamu gak bisa penjarain klien saya, kamu nol. Kan gitu saya bilang. Bukti sampai sekarang kan gak ditahan-tahan juga Tiara Malin. Gitu. Kenapa? Karena dari awal saya bilang ini cacat formil, jangan dipaksakan. Gitu loh. Untuk jaksa juga yang menerima limpahan dari kepolisian, tolong diperhatikan baik-baik ini. Karena saya sudah beberapa kali menyatakan keberatan. Ini laporan cacat formil dan diduga melanggar pasal 63 KUHP. Sesuatu pidana yang khusus tidak boleh digabung dengan pidana yang umum. Maka harus diutamakan dan didahulukan pidana yang khususnya. Kan gitu pasal 63 KUHP. Jadi kalau seandainya di dalam surat STTLP-nya, ya kan, di dalam surat pemanggilannya, pasal-pasal dalam pidana khusus dan pidana umum digabungkan, kan nggak lucu. Masa pakai kop surat pidana umum krimum ya, atau krimsus, ada di situ pidana umumnya, pasal-pasalnya, kan nggak lucu, gitu.
Artinya di sini udah cacat formil, jangan dipaksakan. Yang kedua, alat bukti. Alat buktinya dia pakai video yang diambil dari video yang diunggah oleh orang lain. Harusnya yang dilaporkan itu yang menyebarkan itu loh. Yang dilaporkan itu yang menyebarkan itu. Gitu loh. Yang menyebarkan siapa itu? Dulu yang dilaporkan, baru si Tiara Marlene. Ini enggak langsung ke Tiara Marlene dengan alat buktinya dari media. Apakah itu media abal-abal? Apakah itu media online biasa atau media yang memang sudah ada izinnya? Legalitasnya jelas kan? Kita nggak tahu itu media apa. Itu dijadikan alat bukti gitu loh. Harusnya kalau mereka memang punya bukti langsung dari Instagramnya Tiara Marlene, nah itu bisa jadikan alat bukti. Kalau alat bukti yang udah diambil dari medianya itu dulu. Kalau memang mengacu pada media, ada Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Gitu loh, ada pasal 3, pasal 4 itu tentang perbaikan siaran yang telah diunggah gitu kan. Gitu, jadi harusnya melakukan itu dulu. Tapi kalau ada media odong-odong atau manusia yang telah mencuri video Tiara Marlene untuk dijadikan konten, lalu itu viral, jangan Tiara Marlene yang dilaporkan, orang itu yang memviralkan itu. Gitu loh. Yang ketiga, Tiara Marlene melakukan ini karena dia melihat dari pernyataan Pak Dodi. Gitu loh. Pernyataan Pak Dodi yang menyatakan bahwa Tiara Marlene itu diduga hamil duluan, kan gitu. Lantas kenapa Tiara Marlene yang disalahkan? Lalu kenapa Haji Faisal yang marah? Yang diomonginnya kan Vanessa Angel. Bukan Tiara Marlene, sorry ya. Vanessa Angel. Gitu loh. Tiara Marlene ini dengar dari Pak Dodi bahwa Vanessa Angel hamil duluan, kan gitu. Ya kan? Nah, Vanessa Angel ini kan anaknya Pak Dodi. Yang harusnya marah kan Pak Dodi. Lantas kenapa yang marah ini Haji Faisal? Hah? Kan gak ada kaitannya. Setiap orang yang sudah meninggal, maka hak hukumnya dan semua nasabnya itu putus kalau orang udah meninggal. Kan gitu menurut peraturannya. Lalu ngapain Pak Haji Faisal marah melaporkan Tiara Marlene? Ini udah kan bilang tadi locus standingnya, legal standingnya, ya, locus standing, legal standing, ya kan, locus delictinya udah ada kacau semua, gitu loh. Gimana mau dicampur aduk kayak nasi uduk gitu loh? Ini bukan nasi uduk. Oke, Bang, ini kan terkait cepat banget kan proses Tiara Marlene dari itu sampai jadi tersangka itu. Tapi abang ada gak sih kecurigaan terhadap proses ini bang? Mungkin dibikin siapa gitu? Ada gak sih bang? Kalau kecurigaan sih nggak ada ya, karena kita biasa nangani kasus itu. Bisa saja ada permainan antara pengacaranya dengan oknum tertentu bisa aja. Tapi saya bilang hati-hati, ya, hati-hati bapak-bapak penyidik, karena ini dipantau oleh orang banyak. Hati-hati, bilang gitu. Kan saya bilang ini udah cacat. Ya, laporannya udah cacat formil kalau menurut saya. Jangan dipaksakan naik ke P21. Gitu. Nah, Pak Jaksa juga tolong dinilai dengan baik. Kalau ini sudah tidak memenuhi unsur, balikan lagi kepada kepolisian. Terus sempurnakan dulu itu proses penyelidikannya. Makanya terlalu apa ya? Terlalu dini. Bukan terlalu naif menurut saya. Kalau ini langsung dijadikan tersangka si Tiara Marlene. Sementara tadi alasan-alasannya itu udah gak masuk. Alat buktinya udah gak jelas gitu kan. Lalu menurut keterangan penyidik katanya Haji Faisal kenapa dia memilih Polres Depok? Karena dia membaca video Tiara Marlene itu adanya di mobil, di dalam mobil pada saat dia sedang berkunjung ke Depok. Mobil lagi jalan. Posisi lokus deliktinya jalan. Hah? Lokus deliktinya harus jelas. Di RT mana, di RW mana tepatnya, kan nggak boleh lagi jalan. Gitu loh. Nah, ini ada hal yang bisa direkayasa nantinya, yang bisa diungkap nanti di persidangan. Fakta persidangan ini akan muncul nantinya. Makanya saya bilang tadi sini, ini terlalu berani orang menaikkan status Tiara Marlene jadi tersangka. Terlalu berani gitu. Tetapi ini juga